Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman setia HG Channel? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama HG Channel yang tentunya akan melanjutkan kisah Arsya. Sebelum lanjut melihat kisah Arsya, yuk bagi yang baru bergabung mohon untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi update terbaru dari HG Channel. Setelah dirasa sudah tidak ada keperluan, Arsya pun pamit pada Elsa dengan tidak mengatakan satu kata pun. Lalu ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Namun Arsya tertatih-tatih untuk berdiri dan berjalan karena setelah mendengar jawaban dari Elsa, merasa lemas dan sangat terpukul hatinya. Tetapi berusaha untuk tidak meneteskan air mata. Sebagai lelaki harus menunjukkan sikap tegar di depan cewek yang telah membuat patah hati. Baru saja menyalakan kendaraannya, tiba-tiba turun hujan sangat deras malam itu. Seolah mengerti tentang kesedihan Arsya, layaknya diiringi, Arsya pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi belum jauh dari rumah Elsa, lagi-lagi hati merasa sesak dan sangat terpukul. Diingat-ingat kembali tentang kedekatannya dengan kenangan indah bersama Elsa. Akhirnya Arsya pun tak sanggup lagi untuk menahan. Air mata pun menetes deras bersamaan dengan rintik hujan. Arsya pun menangis sejadi-jadinya sambil meluapkan rasa kesedihan, teriak sekencang-kencangnya. Sejatinya Arsya adalah tipe cowok yang mudah move on. Namun ketika Arsya sudah patah hati, jangan lagi hujan deras, banjir pun diterobos olehnya. Sesampainya di rumah, Arsya segera bilasan dan memutuskan untuk langsung tidur karena telah berencana esok pagi ingin langsung balik ke kosannya dan fokus untuk bekerja. Keesokan harinya pagi pun tiba dan Arsya sudah menyiapkan barang-barangnya dan siap berangkat. Setelah sarapan, Arsya langsung pamitan pada ibunya. Akhirnya Arsya pun berangkat menuju ke kos-kosannya. Lagi-lagi di tengah perjalanan Arsya ingat kejadian semalam. Namun kali ini Arsya berusaha menguatkan hatinya. Sangat malu jika menangis nanti dilihat pengendara yang lain. Karena pagi itu cuaca memang sedang cerah. Mungkin ditahan dulu, nanti saja nangisnya di kos-kosan. Benar saja, ketika Arsya sampai, langsung buru-buru mengunci pintu dan menuju ke kamar. Air mata pun menetes. Tetapi yang ini benar-benar untuk terakhir kalinya. Sambil meyakinkan hati, Arsya ucap, siap move on. Hari pun terus berganti. Arsya benar-benar fokus pada pekerjaannya. Sampai-sampai Arsya sudah tidak merasakan patah hati. Sedang duduk santai di kos-kosan sambil menikmati kopi, ternyata Arsya mendapati pesan dari temannya bahwa pada temannya yang inilah Arsya bercerita banyak tentang perasaannya terhadap Elsa. Merasa sudah tahu Arsya sedang galau, temannya pun berinisiatif memberi nomor cewek agar Arsya segera move on dan mencari yang baru. Sebenarnya di sini Arsya menolak karena tidak bisa berkenalan melalui handphone. Tetapi temannya pun terus memaksa. Akhirnya mau tidak mau Arsya pun menerima dan langsung menyimpan nomor cewek itu. Arsya diberitahu bahwa cewek itu bernama Siti. Tanpa berpikir panjang, Arsya pun mencoba memberanikan diri berkenalan melalui handphone.
Cara berkenalannya pun Arsya menggunakan jurus jitu yang sudah diajarkan oleh temannya. Dan ternyata jurusnya pun terbukti berhasil. Siti membalas pesan dengan sangat ramah. Tetapi tetap saja menurut Arsya ini sangat aneh. Memang sih, pada di zamannya kenalan melalui handphone lagi populer. Ya, bagaimanapun ini harus dilakukan karena harus melupakan yang lalu. Jalani hubungan dengan seseorang yang baru. Arsya pun mulai dekat dengan Siti. Baik dan sangat perhatian pada Arsya. Semakin hari berganti, Arsya semakin dekat dengan Siti. Memang sangat asik berbalas pesan dengannya. Namun tetap saja selalu ada pertanyaan yang membuat Arsya sangat jengkel. Siti selalu saja menanyakan dapat nomornya dari siapa. Tetapi di sini Arsya tidak kehabisan akal, selalu saja ngeles. Setelah berkali-kali pertanyaan Siti dialihkan, Siti merasa sangat kesal karena Arsya tidak mau jujur. Hari pun berlalu, tak ada kabar dari Siti. Juga tidak membalas pesan dari Arsya selama 2 hari. Arsya merasa mungkin ada yang salah karena tidak menjawab. Akhirnya Arsya pun mengirim pesan pada Siti dan mencoba untuk menjawab pertanyaan Siti. Setelah menjawab dengan jujur, akhirnya Siti pun membalas pesan Arsya dan berkata, "Ini pesan terakhir dari aku, dan tolong jangan pernah hubungi aku lagi." Setelah melihat pesan dari Siti dan juga merasa ada sesuatu yang aneh di sini, Arsya tetap terus mengirim pesan ke Siti. Namun tidak pernah ada balasan darinya. Di sini Arsya mencoba untuk tetap tenang dan berpikir untuk memberi waktu pada Siti, agar ketika Siti dirasa sudah cukup merasa tenang, barulah Arsya kembali berusaha dan memberi pengertian. 3 hari telah berlalu dan sudah dirasa ini waktunya untuk berusaha kembali mendekati Siti. Setelah berkali-kali mengirim pesan, namun lagi-lagi Siti tidak membalas pesan dari Arsya. Merasa sudah sangat mentok, akhirnya Arsya pun menggunakan jurus andalannya, yaitu sebuah kata-kata mutiara, dan berencana untuk mengajak Siti jalan-jalan. Alih-alih takut pesan andalannya tidak dibalas. Benar saja, pesan kata mutiara pun tak mempan. Setelah menyadari ini sudah sangat sulit untuk dibujuk, akhirnya Arsya pun mengajak Siti jalan-jalan ke mall, beralasan ingin bicara langsung tentang perasaan. Benar saja, akhirnya Siti pun membalas. Lalu Siti meminta maaf pada Arsya karena 3 hari ini tidak ada kabar dan tidak membalas pesan. Siti hanya kesal dengan nomor yang Arsya dapat dari seseorang yang pernah dikenalnya. Tetapi Siti sudah tidak lagi kesal karena memang sudah waktunya untuk bertemu dengan Arsya. Dan juga ada yang ingin bertemu dengan Arsya. Merasa sudah berbaikan dengan Siti, Arsya mengajak Siti jalan-jalan pada malam minggu. Siti menerima ajakan dari Arsya dengan senang hati. Keduanya seperti biasa berbalas pesan, dan suasana sudah kembali membaik. Malam minggu pun telah tiba, dan Arsya sudah siap untuk berangkat. Namun Arsya memutuskan untuk lebih dulu pulang ke rumahnya, ingin bertemu ibu tercinta. Sesampainya di rumah dan sudah melepas rindu pada ibunya, Arsya berencana untuk berangkat, namun memilih tidak membawa kendaraannya, melainkan naik angkot. Setelah sudah diberitahu Siti lokasi rumahnya di mana, Arsya pun berangkat karena takut kemalaman. Setelah lika-liku dalam pencarian rumah Siti,
akhirnya Arsya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Siti. Cantik, putih, perawakan sedang, namun ceper. Dan juga ternyata yang ingin bertemu dengan Arsya adalah ibunya Siti. Siti telah banyak bercerita tentang Arsya pada ibunya. Mungkin Siti sengaja hanya di dalam saja, bertujuan agar Arsya mengobrol dengan ibunya. Benar saja, di sini Arsya diinterogasi dengan ibunya Siti, dan ibunya pun menanyakan Arsya asli mana, terus bekerja di perusahaan apa, dan status kontrak apa tetap. Dengan santainya dan bicara jujur, Arsya menjawab semuanya dengan baik. Namun, di sini Arsya merasa ibunya Siti sudah terlalu jauh membahas tentang perkenalan. Sampai-sampai ibunya Siti pun berkata, "Jangan malam-malam ya pulangnya. Soalnya ibu mah nggak mau kalau anak ibu hamil di luar nikah." Merasa sangat jengkel, Arsya pun menjawab, "Tenang saja bu, anak ibu pasti saya antar pulang dengan tidak lecet satupun di tubuhnya." Setelah panjang lebar obrolan dengan ibunya, Siti pun keluar dan sudah siap untuk berangkat. Setelah berpamitan pada ibunya Siti, Arsya dan Siti berjalan kaki menuju ke jalan raya. Sambil menunggu angkot, Arsya melihat wajah Siti cemberut. Ya, wajar saja, di awal pertemuan pun juga begitu, karena Arsya datang tidak membawa kendaraannya. Berusaha untuk memberi pengertian pada Siti. Akhirnya suasana pun kembali ceria dan Siti tersenyum. Setelah menunggu beberapa menit, angkot pun tiba. Mereka pun naik dan berangkat menuju ke mall. Di dalam angkot, Arsya curiga dengan sikap Siti yang seperti terlihat tidak terbiasa naik angkot. Pada saat itu, Arsya memilih salah satu mall di Tangerang yang memang sedang populer di zamannya. Sesampainya Arsya dan Siti di mall, keadaan normal-normal saja, layaknya seorang teman. Namun ketika sudah memasuki mall, Arsya kaget bahwa Siti telah memegang tangannya Arsya. Di sini Arsya merasa sangat nyaman dan juga merasa seperti sedang bersama kekasih. Tanpa lama-lama, di sini Arsya langsung menuju lantai atas. Setelah sampai di atas, Arsya berinisiatif membelikan minuman untuk Siti. Namun tak disangka, justru Siti lebih dulu yang langsung pergi ke tempat penjual minuman itu. Karena tidak mau kecolongan lagi, lantas Arsya mengajak Siti ke minimarket yang berada di dalam mall, berencana untuk membelikan cemilan. Setelah dirasa sudah cukup cemilannya, Arsya pun menuju ke kasir untuk membayar. Tidak disangka, kembalian dari belanja cemilan, Arsya mendapati kembalian kerincingan yang sangat banyak. Siti pun sudah menunggu tepat di depannya. Bermaksud ingin mengajak Siti nongkrong di tamannya, Arsya tidak sengaja menjatuhkan kerincingannya yang membuat berserakan di mana-mana. Namun, yang terjadi adalah sangat tidak disangka-sangka. Bukannya membantu Arsya, justru Siti malah pergi. Benar-benar sangat angkuh. Terlihat dari sikapnya seolah tidak kenal. Arsya pun dengan santainya memungut kerincingan itu dan juga langsung pergi, namun berbalik arah. Bermaksud ingin langsung pulang, namun Arsya lapar dan memutuskan untuk makan dulu. Tepat di seberang mall ada penjual batagor. Akhirnya Arsya pun makan dan juga sambil menunggu angkot. Belum juga selesai makan, Arsya mendapati pesan yang ternyata pesan itu dari Siti dan berkata, "Kamu di mana? Aku tunggu di atas ya."
kita pulangnya bareng lagi kan?" Melihat pesan dari Siti dan ingat sudah janji pada ibunya, Arsya pun kembali masuk ke dalam mall. Walau dengan keadaan hati yang terpukul, Arsya berusaha untuk tidak menunjukkannya. Tetap tenang dan berusaha untuk tersenyum. Arsya akhirnya menghampiri Siti di lantai atas. Setelah bertemu dengannya, Arsya memutuskan langsung mengajak Siti untuk pulang, beralasan nanti takut kemalaman sampai di rumah kamu. Padahal Arsya hanya ingin buru-buru untuk memutuskan tidak lagi ingin bersamanya karena sudah kecewa. Akhirnya Arsya dan Siti pun kembali naik angkot. Namun yang terjadi di dalam angkot justru tiba-tiba Siti malah menangis. Entah karena apa. Arsya mencoba untuk menenangkannya, tetapi tidak mencoba untuk bertanya kenapa. Sesampainya Arsya dan Siti, mereka pun turun dari angkot. Dengan sudah berjanji pada ibunya, Arsya pun mengantar Siti sampai ke depan rumahnya. Di perjalanan menuju rumah, mereka tidak mengobrol. Keduanya sama-sama diam. Namun Siti sudah tidak lagi menangis. Arsya benar-benar sudah merasa sangat kecewa. Sikap Siti yang seperti itu sangat tidak disukai Arsya. Setelah sampai di rumahnya pun Arsya hanya pamit. Setelah berucap salam dan pamit pada ibunya Siti, akhirnya Arsya pun cepat-cepat untuk pulang. Karena kejadian sebelumnya tentang percintaan dan ditambah kejadian tentang bersama Siti telah menjadikan Arsya kuat dan semakin dewasa. Arsya telah sampai di rumahnya. Dengan santai langsung beranjak untuk tidur karena besok sudah harus berangkat lagi kembali ke kos-kosan dan menjalani hari-hari seperti biasanya dengan sibuk bekerja. Keesokan paginya Arsya pun sudah siap berangkat dan juga berpamitan pada ibu tercinta. Dari sinilah Arsya memutuskan untuk melupakan kejadian yang semalam dan berjanji tidak menghubunginya lagi. Setibanya Arsya di kos-kosan seperti biasa, bersantai sambil ngopi. Hari pun tidak terasa sudah malam. Arsya bergegas tidur. Pada di pagi hari yang cerah ini, Arsya sangat bersemangat. Setibanya di pabrik, Arsya langsung disuruh ke kantor, yang ternyata bulan depan terakhir bekerja karena kontrak sudah tidak diperpanjang lagi.